Halo teman-teman, balik lagi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai si crash programming atau kita menggunakan scripting nih teman-teman. Pertama-tama, scripting itu apa sih? Nah, scripting itu adalah kumpulan sebuah logic untuk menggerakkan suatu objek, bisa juga seperti itu teman-teman. Nah, si crash tuh bisa digunain untuk apa sih? Scripting itu bisa digunakan untuk apa aja sih? Seperti kita kita menjalankan satu karakter ini teman-teman. Misalkan kita bergerak dari poin A ke poin B itu juga bisa. Kemudian bagaimana sih karakternya caranya melompat atau bagaimana juga bisa. Bagaimana kalau kita menyentuh si misalkan ada uang gitu atau yang lainnya nih teman-teman. Kita bisa aja menggunakan logic di dalam script ini. Nah, sebelum kita masuk ke scriptingnya, kita akan menggunakan apa ya? Kita harus membuat sebuah folder terlebih dahulu. Nah, di sini aku sudah ada foldernya yang namanya itu script, teman-teman. Kalau teman-teman belum ada, diklik aja di bagian aset, kemudian create. Nah, di sini kita bisa kasih nama misalkan script. Nah, scriptnya ini kan sama, teman-teman. Karena kan aku udah ada, aku nggak perlu butuh lagi yang itu. Kemudian untuk bagian caranya kita buat visual bukan visual ya teman-teman. Caranya buat scripting tuh bagaimana sih? Kita klik aja, kemudian pilih yang mana behavior untuk yang teman-teman pakai Unity 6 atau yang Unity 2022 tuh namanya bukan mono behavior, ada yang namanya Seacrest Programming kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita beri nama seperti berikut nih teman-teman. Ada yang namanya player start, game manager, dan juga audio manager. Tetapi, kalau yang audio manager sama game manager ini kita butuhkan untuk case study nanti. Kalau sekarang kita butuhnya player startnya dulu nih teman-teman. Oke, ketika udah, kita langsung klik dua kali aja untuk si scriptnya. Kemudian kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini kan aku udah ada untuk scriptnya nih teman-teman. Nanti teman-teman dapat juga kok untuk dari scriptnya mau mau ini boleh di SS oleh teman-teman. Nanti aku scroll ke bawah dikit-dikit juga nggak masalah. Nah, di sini aku mau menjelaskan aja. Nah, dari scriptnya ini kita pertama-tama gunakan si using Unity Engine. Kita harus nggak setup dulu nih buat si library-nya kita memakai apa. Kemudian di sini ada yang namanya class. Public class-nya kita berarti player start dari mono behavior berikut. Dan kita inisiasi dulu nih dari apa aja yang kita butuhin. Kita misalkan bisa berjalan atau move speed-nya berapa. Kemudian untuk lompatnya itu bagaimana. Kemudian untuk si vol multiplayer-nya itu bagaimana. Kemudian kita bisa inisiasi si coins, footstep rate-nya, next footstep, atau move horizontal atau vertikalnya. Dan juga ini kita harus memakai boolean is grounded dan juga jump price, teman-teman. Selain itu juga, kita kita kan ada yang namanya add komponen rigid body dan juga animator. Nah, di situ kita harus mengakses tersebut nih teman-teman, akses si rigid body-nya tersebut. Nah, bagaimana sih caranya? Kita inisiasi si rigid body-nya ini, private-nya juga si animatornya juga kita akses dengan cara di private start-nya ini, pada bagian start-nya itu kita panggil si yang udah kita deklarasi si RB ini ke get komponen. Jadi setiap kita deklarasi di sini nih teman-teman. Misalkan di player kita ada yang namanya rigid body dan juga misalkan ada yang namanya collider. Nah, dari box collider ini kita bisa sesuaikan dulu sih teman-teman. Mau kayak gimana ukurannya? Ya, sebentar. Dan ditipisin. Misalkan segini ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini dan coba kita masukkan ya teman-teman. Untuk di bagian startnya itu, kita bisa deklarasi dulu, kita panggil RB sama dengan get komponen rigid body, berarti dia akan ngeakses si add komponen di sini, di komponen yang ada di sini. Kemudian untuk si animator, si anim ini, kita juga harus yang namanya ini nih teman-teman, si panggil, nih animator ini. Kita kan sebelumnya udah ada, kita bisa panggil aja si animatornya, kita panggil ke sini. Kalau teman-teman belum ada, kita ke add komponen, cari aja animator, animator. Nah, ini bisa langsung diakses aja sama teman-teman. Kemudian
Nah, pada bagian update ini kita panggil dulu si move horizontal dan juga vertikal. Nah, ini kok kita di sini langsung input get axis row, nggak menggunakan WASD, nggak kayak seperti ini misalkan teman-teman. Misalkan move horizontal sama dengan input dot get key down, misalkan apa? Misalkan key code tuh, misalkan move horizontal berarti atas bawah, misalkan W. Nah, tahu juga diceknya begini teman-teman. Kalau dia satu untuk floatnya, dia akan ke atas, misalkan kayak gitu. Dan ketika ditanya lagi input get key down-nya itu S, apakah dia floatnya minus satu dibandingkan dengan nol? Kalau iya, berarti dia akan turun ke bawah. Nah, itu seperti itu. Kalau kita di sini menggunakan yang namanya get axis row. Bagaimana sih cara penggunaannya? Nah, penggunaannya tuh seperti ini nih teman-teman. Kita bisa cek aja di bagian project setting ini. Nah, di bagian project sini kita ada yang namanya input manager nih teman-teman. Ada yang namanya input manager, kita bisa lihat di bagian ini horizontal dan vertikal. Nah, kita langsung bisa ambil namanya ini nih teman-teman. Bisa dilihat seperti ini. Nah, horizontal sesuai namanya juga di horizontal pada ini dan vertikal. Dan juga di sini input get key row-nya, get axis row-nya itu vertikal nih teman-teman. Nah, di sini kan juga aku deklarasi bagian get key ininya spasi nih buat kita lompat. Nah, ini juga udah ada nih teman-teman. Dari Unity-nya udah disediakan yaitu namanya jump. Harus disesuaikan lagi juga untuk si ininya nih teman-teman. Kalau dia misalkan space itu juga apa hasil akhirnya. Nah, kemudian kita bisa bikin metode baru. Di sini juga ada metode. Nah, metodenya itu kita menggunakan handle footstep. Jadi kalau is grounded juga dan and move horizontalnya tidak sama dengan nol atau juga move vertikal tidak sama dengan nol, kita bisa play SFX-nya nih teman-teman. Kita bisa ngedeklarasi buat memanggil si SFX tersebut. Nah, sebelum itu kita juga apa bedanya update? Nih, di sini kan aku menggunakan update dan juga fix update nih teman-teman. Nah, kalau update itu secara per frame, kalau per frame-nya yang selama berapa ya? Pokoknya ada perbedaan. Jadi untuk fix update itu yang lebih baiknya untuk pergerakan forward, untuk kamera juga, untuk move direction, untuk pergerakan kita pokoknya lebih baik di bagian fix update. Beda dengan update, update itu bisa ngambil inputannya aja, sedangkan kalau kalau fix update itu bisa ngambil si ininya teman-teman, animasinya nih di bagian sini semua. Seperti move direction. Untuk forward dikali vertikal tambah tambah right, right berarti yang dari sini, right-nya. Kemudian kalau kita gerakin mouse juga ini buat nginput ambil mouse ya nih teman-teman. Kemudian kita jelaskan yang ini. If anim tidak sama dengan null, is not null. Nah, di sini kita kita bikin boolean baru is moving untuk dibaca nih. Untuk move horizontalnya itu tidak sama dengan nol atau juga move vertikal tidak sama dengan nol. Jadi sedang berjalan ya teman-teman. Tidak sedang berjalan bukan posisi diam. Berarti di sini juga kita declare juga si is idle, berarti posisinya tidak bergerak dan juga dia sedang dalam posisi di atas tanah. Nah, di sini kita anim set ball-nya, kenapa is moving, is idle, is grounded. Nah, kita sesuaikan lagi pada animator di sebelah sini nih, teman-teman. Pada di parameter ini, is jump, misalkan is moving berarti is running, bisa kita ganti di sini. Kita berarti ada perubahan. Is moving jadi is running. Nah, ini juga bisa diganti jadi is running nih teman-teman. Karena kita sesuaikan lagi. Kita lihat lagi is running I-nya kecil. Itu yang harus benar-benar sama nih teman-teman. Is idle I-nya kecil juga. Is grounded I-nya kecil juga. Nah, kita cek lagi nih teman-teman. Apakah ada lagi yang sama? Nah, ini juga is jump I-nya kecil. Jadi, ini case sensitif banget untuk si crash ini nih teman-teman. Kayak misalkan I di sini kecil tetapi I di sini gede.
itu dia nggak akan bisa ngambil ininya nih teman-teman. Apa tuh namanya? Ngambil si parameter tersebut. Jadi nggak bisa ngeakses. Oh, ini pas dicek lagi, ini beda. Bukan yang namanya si eh, is grounded. Padahal cuman i kecil sama i besar. Nah itu yang dinamakan case sensitive teman-teman. Harus berhati-hati ya. Oke, di sini aku udah fix beberapa. Mari kita coba. Kita masukin dulu player statsnya. Kemudian untuk player kamera, kita nggak usah dulu deh. Kita yang penting kita bisa jalankan dulu aja. Untuk player kamera untuk di pertemuan berikutnya. Nah, kenapa kita langsung naik seperti itu deh teman-teman. Nah, itu bisa yang dinamakan mesh linear kita tuh dia kekecilan. Kemudian kita constraint-nya kita freeze dulu terlebih dahulu. Mari kita lihat nih teman-teman. Apakah masih sama? Nah, ini udah bisa, tapi ada ada masalah nih teman-teman. Ada masalah di WASD-nya. Kita tidak bisa. Nah, di sini ada error nih. Kenapa? Nah, di sini dia nggak mau nih teman-teman. Kalau kita gerakin, tapi di sini belum masuk. Kita bisa yang namanya ini dulu teman-teman. Kita kasih kita kasih yang namanya komen dulu. Apakah kita bisa bergerak? Oh, kalau kayak gitu nggak bisa deh. Gini aja nih teman-teman. Tapi kan ini teman-teman udah semua ya. Kita langsung masuk ke player kamera sih harusnya tadi nanti ada. Aku belum bikin yang itunya, jadi kita bisa masukin si kameranya dulu. Main kamera masuk ke sebelah sini. Oke, coba. Mari kita coba. Apakah bisa? Nah, ini udah bisa nih teman-teman. Tapi masih ada yang salah dari si ininya. Karena gini, setiap ini apa namanya dari si crash programmingnya itu, dia kan inputannya bagus ya teman-teman. Inputannya udah lumayan nih. Kalau kita input ini berarti geraknya apa? Ngambilnya si anim si running. Nah, tetapi hash exit time-nya ini masing-masingnya kita harus unchecklist nih teman-teman. Ini kita kurangin, kita unchecklist, habis itu jadi nol. Nah, sama dengan halnya ini pada si exit time yang ini juga teman-teman. Running keluar ini juga kita centang, transition durasi jadi nol. Kemudian yang bagian jam juga uncentang, durasi nol. Dan di bagian run juga bisa kayak gitu nih teman-teman. Nah, coba kita coba lagi apakah lebih baik. Kita posisi idle. Nah, dia langsung otomatis masuk ke nih teman. Nah, itu untuk inputannya nih teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.